Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, dan salam berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, selaku dosen pengampu, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi pengujian ANOVA. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Mbak Derisa Putri Andini, NIM 2019-35003. Kemudian dengan saya sendiri, Nur Hasana, NIM 2019-35015, dan Mbak Silviana Indah, NIM 2019-35022. Untuk subbab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Derisa. Silakan. Baik, langkah-langkah pengujian ANOVA. Yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, menentukan taraf kepekaan atau alfa dan derajat kebebasan atau DK, yaitu rumusnya DK sama dengan K dikurangi 1. Dan DK penyebut sama dengan banyaknya kelompok sampel, dan K banyaknya data yang diolah. Yang ketiga, menentukan harga F tabel. Rumusnya F alfa dikali DK pembilang per DK penyebut. Yang keempat, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Rumusnya JKT sama dengan sigma XT kuadrat. Menghitung jumlah kuadrat rata-rata atau JKT. Rumusnya RX sama dengan sigma kuadrat per N. Hitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Rumusnya JKA sama dengan sigma JI kuadrat per NI dikurangi RX. Dengan JI sama dengan jumlah masing-masing tiap kelompok sampel. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKT. Rumusnya JKT sama dengan sigma X kuadrat dikurangi RX dikurangi JKA. Selanjutnya, membuat tabel ANOVA dengan sumber varian antar kelompoknya. Untuk DK sama dengan K dikurangi 1. Untuk sumber varian dalam kelompok, DK-nya N dikurangi K. Selanjutnya, menentukan nilai F hitung dengan rumus RJKA per RJKD. Selanjutnya, menentukan kriteria pengujian. HO ditolak jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel. Selanjutnya, membuat kesimpulan. Untuk contoh pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nur Hasana. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh soal pengujian ANOVA. Yang pertama itu contoh 9.2.1 halaman 194.
Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan pada suatu kelas antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa pertengahan atau sedang, kelompok siswa kurang. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh data sebagai berikut. Untuk kelompok pandai, datanya sebagai berikut. Kemudian kelompok sedang dan kelompok kurang. Dari persoalan di atas, karena syarat uji sudah memenuhi, yaitu sebaran data distribusi normal dan variasinya homogen, maka dilanjutkan dengan ANOVA satu jalur dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang pertama, H0, yaitu tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan suatu perlakuan antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa sedang, dan kelompok siswa kurang. Yang H1, terdapat perbedaan peningkatan prestasi setelah diberikan satu perlakuan antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa sedang, dan kelompok siswa kurang. Yang kedua yaitu menentukan harga F-tabel dengan banyaknya kelompok, K-nya yaitu 3, kemudian N dikurangi K, N-nya tadi yaitu jumlah data, 35 dikurangi 3 sama dengan 32. Maka diperoleh F-tabelnya yaitu F 0,05 dengan DKA-nya yaitu 2 dan DKD-nya 32. 0,05 ini didapatkan dari taraf nyata yaitu 5%. Kemudian untuk mendapatkan F-tabelnya bisa dilihat pada halaman pada buku yang Rostiana, karya Rostiana halaman 290. Itu duanya itu sebagai pembilang dan 32-nya itu sebagai penyebut. Didapatkan 3,29. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, yaitu dengan rumus sigma X kuadrat sama dengan 69 kuadrat ditambah 49 kuadrat sampai 62 kuadrat yaitu 144.526. Kemudian yang keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat rata-rata atau RRX, yaitu rumusnya sigma X dipangkatkan 2, kemudian dibagi jumlah atau sigma NI. Jadi perbedaannya dengan yang tadi itu yang JKT-nya itu dikuadratkan dulu baru ditotal, kalau yang ini itu dijumlahkan dulu baru ditotal. Gitu. Dengan kita masukkan datanya, dapatkan hasil yaitu 141.319,31. Yang kelima yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Dengan rumus sigma CI kuadrat per NI dikurangi RX, yaitu R-nya tadi rata-rata. Kemudian dimasukkan hasilnya tadi didapatkan hasil 276,13. Yang keenam yaitu menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. Jadi kalau antar kelompok itu rumusnya JKA, kalau yang dalam kelompok JKD. Dengan rumus sigma X kuadrat dikurangi RX dikurangi JKA. Kemudian dimasukkan hasilnya tadi yaitu 144.526 dikurangi 141 sekian, didapatkan hasil yaitu 2.930,56. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat tabel ANOVA. Tabelnya sebagai berikut. Untuk antar kelompoknya tadi itu kan didapatkan 276,13, kemudian derajat kebebasannya yaitu 2, rata-ratanya 138,08, kemudian F hitungnya yaitu 1,508. Kemudian yang dalam kelompok yaitu 2.930,56, derajat kebebasannya yaitu 32, dan rata-ratanya yaitu 91,60. Total dari jumlah kuadratnya yaitu 3.206,69. Kemudian total dari derajat kebebasannya yaitu 34. Kemudian yang ke-8 yaitu menentukan F hitung dengan rumus RJKA dibagi RJKD atau rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dibagi rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok.
yaitu 138,06 dibagi 91,6. Didapatkan hasil yaitu 1,506. Kemudian yang ke-9 yaitu menentukan kriteria pengujian. Ternyata F hitungnya itu kurang dari F tabel, yaitu 1,45 kurang dari 3,29. Artinya, kalau menerima H0 berarti menolak HI. Kemudian kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa sedang, dan kelompok siswa kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Silviana Indah. Selanjutnya untuk pengujian menggunakan SPSS. Sebelumnya kita copy dulu yang telah kita ketik di Excel, kita copy ke dalam data view di SPSS. Terlihat pada kolom ini terdapat nilai presentasi, dan yang ini adalah nilai kelompok. Yang pertama, kita klik variabel view. Untuk selanjutnya kita beri nama. Pada kolom pertama kita beri nama nilai. Selanjutnya untuk kolom kedua kita beri nama kelompok. Lalu pada values untuk pada kolom kelompok kita beri nama values yang pertama yaitu angka 1 dengan label pandai. Values yang kedua dengan label sedang. Dan values yang ketiga dengan label kurang. Lalu klik OK.
Selanjutnya, kita klik Analyze, Compartment, lalu klik One Way ANOVA. Pada nilai, kita masukkan pada kolom dependent list. Untuk kelompok, kita masukkan pada faktor. Selanjutnya, kita pilih option, checklist deskriptif, dan homogeneity of variant set. Selanjutnya, klik continue. Lalu, kita klik OK. Maka akan muncul tabel output di samping di atas yang menunjukkan dari hasil output pertama mengenai homogenitas varian dengan menggunakan uji reference diperoleh nilai sig sebesar 0,028. Adapun kriteria penguji, jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka varian homogeneity. Karena nilai sig sama dengan 0,028, lebih besar dari alfa yaitu 0,01, maka varian dari ketiga kelompok tersebut adalah homogen. Dari hasil output yang kedua mengenai uji ANOVA, diperoleh nilai sig sebesar 0,246. Adapun kriteria pengujian jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Karena nilai sig sebesar 0,246 lebih besar dari alfa, yaitu 0,01, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi antara kelompok siswa pertama tidak terdapat perbedaan peningkatan prestasi antara kelompok siswa pandai, kelompok siswa pertengahan atau sedang, dan kelompok siswa kurang. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perhitungan dengan Excel. Untuk contohnya, yaitu di dalam buku Karunia Eka halaman 294. Suatu penelitian yang dilakukan pada 3 kelas, di mana pada masing-masing kelas diberi 3 perlakuan yang berbeda. Kelas pertama diberikan pembelajaran dengan metode inquiry, kelas kedua diberikan metode discovery, dan ketiga yaitu diberikan metode expository. Berikut tes pada ketiga kelas tersebut. Pada taraf signifikasi 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan
Hasil pembelajaran menggunakan ketiga metode tersebut. Asumsikan bahwa masing-masing data berdistribusi normal dan variansinya homogen. Untuk yang pertama, yaitu menguji normalitas data. Data telah diketahui distribusi normal sehingga tidak perlu dilakukan pengujian kembali. Kedua, yaitu menguji homogenitas data. Varian kedua data diketahui homogen sehingga tidak perlu dilakukan pengujian kembali. Kemudian yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis. Uji dua pihak, yaitu H0 dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode inquiry, metode discovery, dan metode expository. Kemudian H1-nya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode inquiry, metode discovery, dan metode expository. Selanjutnya, data yang ada di buku tadi dimasukkan ke dalam Excel ya, teman-teman. Teman-teman, apakah sudah mengetik datanya di Excel? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Selanjutnya yaitu kita hitung ya untuk rata-ratanya. Yang pertama, X1-nya yaitu metode inquiry, kemudian X2 sebagai metode discovery, dan ketiga yaitu metode expository. Kita tulis salin lagi data tadi di bawahnya ya. Gimana teman-teman, adakah yang ketinggalan? Oke, baik, kita lanjut saja. Untuk menghitung X1 kuadratnya, yaitu rumusnya sama dengan sum dalam kurung buka, kemudian X1-nya di data tadi yang awal X1, kemudian ditarik sampai ke bawah. Mohon maaf, sebentar ya. Kemudian X1 kuadratnya yaitu 460. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mendapatkan data yang lain. Mohon maaf ya, tadi itu ternyata dikuadratkan, teman-teman. Dipangkatkan 2. Kemudian untuk S1-nya kita total juga, yaitu S, sum. Jadi untuk perumus totalnya itu sum ya, tapi kalau kuadrat itu nanti dipangkatkan 2. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan sedikit. Kemudian sum data awal pada X1 ditarik sampai data akhir.
dapatkan yaitu 460. Kemudian X1 kuadratnya ditotal juga yaitu dengan rumus X sama dengan sum dalam kurung buka data awal kuadrat tadi kemudian kurung tutup. Hasilnya yaitu 36.000. Kemudian lakukan juga pada X2-nya ya, yaitu pada metode discovery. Sama dengan sum kurung buka hasilnya yaitu 460. Oh ya, teman-teman, apakah ada yang ketinggalan? Udah, Mbak. Oke. Kemudian yang X2 kuadratnya lakukan sama pada awal tadi, yaitu dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Jadi sama dengan X2-nya, kemudian dipangkatkan 2. Hasilnya yaitu 7.569. Kita tarik ke bawah sampai nomor 6, data ke-6. Hasilnya sebagai berikut ya teman-teman. Kemudian untuk menjumlahkan total keseluruhan dari X2 kuadratnya yaitu sama dengan sum data X2 kuadrat awal, tarik sampai ke bawah. Kemudian kurung tutup. Kemudian untuk X3-nya lakukan sama. Kemudian total juga X3-nya yaitu sum dari data 1 sampai 5. X3-nya juga jangan lupa untuk di total ya teman-teman. X3 kuadrat. Sampai sini, apakah ada yang ketinggalan? Teman-teman? Lanjut, Mbak. Udah, Mbak. Iya. Kemudian, kita buat tabel kembali ya. Untuk statistiknya yaitu rumusnya M, kemudian sigma XI kuadrat sampai ini. Sigma XI dikurangi sekian. Kemudian data hasil penjumlahan tadi itu dimasukkan ke dalam tabel. Gimana? Apakah bisa dilanjut? Atau ada yang ketinggalan teman-teman? Lanjut, Mbak. Oke, baik. Kita jumlahkan jumlah N-nya ya, yaitu sama dengan sum kurung buka, kemudian X1 sigma jumlah data X1 sampai X3. Kita antar.
lakukan sama pada sigma XI-nya. Ditarik saja dari atas. Kemudian setelah itu, untuk mencari JKTA-nya, yaitu sama dengan B22 atau sigma XI kuadrat tadi dikurangi dalam kurung, jangan lupa, karena ini penting biar nanti nggak salah dalam perhitungan ya. Kemudian X1-nya, sigmanya tadi, dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2, dibagi 6. 6 ini dari jumlah sampel tadi ya. Lalu kurung tutup 1. Hasilnya yaitu 733,333. Kemudian tinggal copy saja ke samping. Untuk yang S3-nya sama dengan data tadi, yaitu D22 atau sigma XI kuadrat, kemudian dikurangi kurung buka D21 sigma XI-nya pada X3 atau metode discovery yang ketiga tadi, kemudian dipangkatkan 2, jangan lupa, kurung dibagi 5. Tadi itu kan yang awal jumlah sampelnya 6, nah ini 5, berarti harus dihitung kembali secara manual, nggak bisa kalau di copy. Itu enter. Sampai sini, apakah teman-teman ada yang ketinggalan? Ya, Mbak, masih proses. Mbak Ivi sampai mana? Sampai yang cari 733 ya, Mbak Nur. Oh, yang X1 ya? Iya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ketinggalan? Sudah, Mbak. Oke. Selanjutnya, kita total jumlah tadinya, yaitu sama dengan sum kurung buka B23 atau X1 dari jumlah perhitungan statistik tadi sampai X3. Lalu kurung tutup. Hasilnya yaitu 1239,867.
Gimana? Apakah ada yang ketinggalan, teman-teman? Kita lanjut saja ya. Kemudian untuk JKA-nya itu rumusnya tadi kan di buku yaitu sigma N, I-nya yaitu 1, sigma XI dikuadratkan per N1 dikurangi sigma XT kuadrat per NT. Gini rumusnya. Untuk perhitungan Excel, sama dengan kurung buka 2 kali ya, kemudian B21 tadi atau sigma XI dipangkatkan 2 per 6. Sampelnya nanti kan 6 gitu. Terus kurung tutup, ini kurung tutup, terus ditambah kurung buka C21 atau sigma XI-nya tadi dipangkatkan 2 dibagi 6. Tadi kan sampel yang X1 sama X2-nya 6 gitu. Kurung tutup ditambah kurung buka D21 atau sigma XI X3 tadi, kemudian dipangkatkan 2 dibagi 5. Kemudian kurungnya double ya. Yang satu untuk DI, D21, yang satunya itu tadi secara rumus keseluruhan sumnya. Kemudian dikurangi kurung buka E21 yaitu total keseluruhan sigma XI-nya, kemudian dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 dibagi 17. 17 ini itu dari total jumlah sampel keseluruhannya. Kemudian di enter. Hasilnya yaitu 911,0745. Apakah teman-teman ada yang ketinggalan? Ini ya rumusnya. Apakah bisa dilanjut? Ya, Mbak, lanjut. Oke. Kemudian untuk yang kedua yaitu menghitung JKD, yaitu jarak kuadrat dalam kelompok. Rumusnya yaitu sigma N, I sama dengan 1 dalam kurung sigma XI kuadrat. Kalau bedanya dengan antar kelompok, itu dia dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau yang ini itu dikuadratkan dulu baru dijumlah. Gitu. Kemudian dikurangi sigma XI kuadrat per NI. Kita coba di Excel ya. Yaitu sama dengan B23. Ini tadi itu kan yang ini 733,3. Kemudian ditambah X2
dan D3 juga. Kita enter. Hasilnya yaitu 1239,867. Teman-teman, apakah ada yang ketinggalan? Ini saya tampilkan rumusnya ya. Tinggal dijumlah saja gitu. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung jarak kuadrat total. Sama dengan E22 atau tadi yaitu jumlah total sigmanya, sigma XI-nya tadi yang kuadrat. Kemudian dikurangi kurung buka E21 pangkat 2 pangkat 2, kemudian dibagi 17. Karena ini total, jadi keseluruhannya itu di total ya. Jumlah sampelnya. Kemudian kita enter. Hasilnya 2150,941. Apakah ada yang beda? Sama, Mbak. Oke. Yang lain adakah yang ketinggalan? Sepertinya tidak ada ya, jadi kita lanjut saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung F-tabel. DKA yaitu derajat kebebasan antar kelompok, yaitu dapatkan 2. Kemudian derajat kebebasan dalam kelompoknya yaitu 14. Ini didapatkan dari 2-nya itu 3 dikurangi 1. 3 itu tadi kan metodenya kan ada 3. Nah, 3 dikurangi 1 itu. Kemudian yang DKD-nya itu sampel tadi yaitu 17 dikurangi 3. Tuh, dapatkan 14. Kemudian alfanya yaitu karena tadi 5%, jadinya 0,5. Dijadikan desimal. Gitu. Kemudian untuk menghitung, sampai sini teman-teman adakah yang ketinggalan? Sudah, Mbak. Selanjutnya menghitung F-tabelnya yaitu sama dengan F INV titik RT. Yang kita pakai yang ini ya, INV titik RT. Kemudian J20 atau ini 0,05-nya, alfanya, koma. Jadi untuk koma sama titik koma tergantung dari Excel-nya ya. 0,18 ya. DKA, DKD. Ini. Kurung tutup juga jangan lupa. Kemudian kita enter. Hasilnya yaitu 3,739. Ya, rumusnya.
Teman-teman, apakah sudah? Oke, kita lanjut saja ya. Jadi, saya stop dulu. Tadi untuk perhitungannya sudah di Excel, jadi kita lanjutkan di Word-nya. Ini jadi nomor tahap kelima tadi ya, yaitu F0,05,2.14, hasilnya yaitu 3,739. Nah, kalau misalkan dihitung secara manual, kita bisa buka di buku statistika, yang itu karya Rostiana, halaman 290. Nah, itu kan yang belakang, kita buka yang belakang, yaitu duanya itu sebagai pembilang, sedangkan yang 14 itu penyebut. Taraf nyatanya ya tadi kan 0,05. Kemudian pembilangnya itu 2, dan penyebutnya yaitu 14. Nah, kita lihat di tabelnya, yang berarti yang atas itu mewakili 0,05, yang bawah itu 0,01. Nah, itu kan F0,05,2, DKA-nya 2, DKD-nya 14. Itu di tabelnya kan 3,74. Nah, ini hampir sama sebenarnya sama ini, tinggal dibulatkan gitu. 3,739, sedangkan ini sama gitu, sama nilainya. Setelah itu kita lanjutkan yang tahap ke-6, yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika F hitungnya lebih besar dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Diketahui bahwa nilai F hitung tadi yaitu 5,144 dan F tabelnya yaitu 3,739. Karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Ketujuh yaitu membuat kesimpulan. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya kan ditolak. H1-nya diterima dengan taraf kepercayaan 95% atau taraf kebebasan tadi 5%, terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode inquiry, metode discovery, dan metode expository. Yang kedelapan yaitu menentukan koefisiensi determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas itu sebagai faktor pada persoalan. Kemudian yang yaitu terdiri dari metode inquiry atau X1, metode discovery X2, dan metode expository atau X3. Dan koefisien determinasi R kuadrat ditentukan sebagai berikut. JKA per JKT. Kita masukkan tadi, didapatkan hasil dari Excel yaitu 911,0745 dibagi 2150,941. Hasilnya yaitu 0,4236. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan variasi skor hasil belajar sebesar 42,36%. Jadi desimal ini dijadikan persen ya, dibagi 100.
Sampai sini, apakah teman-teman ada yang ketinggalan? Lanjut, Mbak. Oke, baik, Mbak Novita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Derisa. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya uji lanjut ANOVA. Uji lanjut ANOVA digunakan sebagai tindak lanjut setelah uji ANOVA dilakukan jika pada pengujian dihasilkan adanya perbedaan. Jadi, untuk melihat kelompok mana yang berbeda, maka dilakukan uji lanjut ANOVA. Jenis uji ini banyak, diantaranya uji Sevy, LSD, Bonferroni, Sidak, Tukey, Duncan, Gabriel Dennett, James Howell, dan lain-lain. Pada bagian ini, penulis hanya membahas salah satu uji lanjut, yaitu menggunakan uji Sevy. Langkah-langkah pengujian Sevy. Yang pertama, menghitung selisih perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel, kemudian disusun pada tabel silang. Yang kedua, menghitung nilai kritis perbedaan rata-rata dari dua pasangan kelompok yang dibandingkan, atau NKPRIJ. Dengan rumus NKPRIJ sama dengan akar K dikurangi 1 dikali F tabel dikali RJKD dikali 1/NI ditambah 1/NJ. Langkah ketiga, kriteria uji. HO diterima jika nilai mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 kurang dari atau sama dengan NKPR B. Langkah yang keempat, memberi tanda asterik atau bintang pada dua kelompok yang menunjukkan perbedaan secara signifikan. Untuk taraf nyata 5%, maka berbintang 1, sedangkan taraf nyata 1% berbintang 2. Contoh 3. Contoh 3 ini sama dengan contoh 2. Karena hasil ANOVA 1 jalan pada contoh 2 di atas menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dan varian homogen, maka untuk melihat faktor mana yang berbeda, dilakukan uji post hoc. Terdapat beberapa uji post hoc yang dapat digunakan. Namun pada pembahasan kali ini akan dijelaskan langkah-langkah uji post hoc menggunakan uji Sevy. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Uji yang digunakan adalah uji pihak kanan. Di sini ada 3 rumusan hipotesis. Hipotesis yang pertama, H0 ditolak jika μ1 dikurang dari atau sama dengan μ2. μ1 ini untuk metode inquiry dan μ2 untuk metode discovery. Sedangkan μ3 untuk metode expository. Sebaliknya, H1 diterima jika μ1 lebih dari μ2. Hipotesis yang kedua, H0 ditolak jika μ1 kurang dari atau sama dengan μ3. Dan H1 diterima jika μ1 lebih dari μ3. Rumusan hipotesis yang ketiga, H0 ditolak jika μ2 kurang dari atau sama dengan μ3 dan H1 diterima jika μ2 lebih dari μ3. Yang kedua, menentukan nilai statistik. Rumus uji Sevy ditentukan sebagai berikut. SIJ sama dengan akar dari K dikurangi 1 dikali F tabel dikali RJKD dikali 1/NI ditambah 1/NJ. Dari tabel ANOVA 1 jalan pada pengerjaan sebelumnya diperoleh nilai untuk F tabel sama dengan 3,739, RJKD sama dengan 88,562, dan K sama dengan 3. Sehingga untuk S12 sama dengan akar 3 dikurangi 1 dikali 3,739 dikali
88,562 dikali 1/6 ditambah 1/6. Sama dengan akar 2 dikali 3,739 dikali 88,562 dikali 0,333 sama dengan akar 220,534789788. Hasilnya 14,86. Untuk S13 sama dengan akar 3 dikurangi 1 dikali 3,739 dikali 88,562 dikali 1/6 ditambah 1/5. Sama dengan akar 2 dikali 3,739 dikali 88,562 dikali 0,367. Sama dengan akar 243,051855412 sama dengan 15,59. Untuk S23 sama dengan akar 3 dikurangi 1 dikali 3,739 dikali 88,562 dikali 1/6 ditambah 1/5 sama dengan akar 2 dikali 3739 dikali 88,562 dikali 0,367 sama dengan akar 243,051855412 diperoleh 15,59. Selanjutnya menentukan nilai kritis. Nilai kritis untuk uji SEVI ditentukan berdasarkan nilai perbedaan rata-rata atau mean difference sebagai berikut. MD sama dengan X bar I dikurangi X bar J. X bar 1 sama dengan 26,67 dan X bar 3 sama dengan 60,60. Sehingga untuk MD12 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan 76,67 dikurangi 76,67 sama dengan 0. Selanjutnya, itu ada kesalahan penulisan ya, seharusnya MD13. Untuk MD13 sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 3 sama dengan 60,60 sama dengan 16,07. Untuk MD23 sama dengan X bar 2 dikurangi X bar 3 sama dengan 76,67 dikurangi 60,60 sama dengan 16,07. Selanjutnya menentukan kriteria pengujian. Jika SIJ kurang dari atau sama dengan MDIJ, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika SIJ lebih dari MDIJ, maka H0 diterima. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh S12 sama dengan 14,86 dan MD12 sama dengan 0. Karena S12 lebih dari MD12, maka H0 diterima. Untuk S13 sama dengan 15,59 dan MD13 sama dengan 16,07. Karena S13 kurang dari MD13, maka H0 ditolak. Dan untuk S23 sama dengan 15,59 dan MD23 sama dengan 16,07. Karena S23 kurang dari MD23, maka H0 ditolak. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, karena nilai S12 lebih dari MD12, maka H0 diterima. Artinya, pada taraf kepercayaan 95%, hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode inquiry tidak lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh metode discovery. Kesimpulan yang kedua,
Karena nilai S13 kurang dari MD13, maka H0 ditolak. Artinya, pada taraf kepercayaan 95%, hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode inquiry lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh metode ekspositori. Kesimpulan yang ketiga, karena nilai S23 kurang dari MD23, maka H0 ditolak. Artinya, dapat disimpulkan pada taraf kepercayaan 95%, hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode discovery lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh metode ekspositori. Untuk pengerjaan pada SPSS akan dijelaskan oleh Mbak Silviana Indah. Selanjutnya, untuk pengerjaan menggunakan SPSS pada contoh 6.11 pada buku Kurnia Eka, suatu penelitian yang dilakukan pada 3 kelas, di mana pada masing-masing kelas diberi 3 perlakuan yang berbeda. Kelas pertama diberi pembelajaran dengan metode inquiry, kelas kedua diberikan pembelajaran dengan metode discovery, dan kelas ketiga diberikan tes untuk menggunakan metode ekspositori. Setelah diberi perlakuan, setiap kelas diberi tes untuk membandingkan hasil belajar siswa pada masing-masing kelas. Berikut data hasil tes pada ketiga kelas tersebut. Pada taraf signifikansi 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan hasil belajar menggunakan metode tersebut. Asumsikan bahwa masing-masing data berdistribusi normal dan variansi homogen. Selanjutnya kita akan mengcopy terlebih dahulu data tersebut ke dalam dataset SPSS. Apakah teman-teman sudah menulis data tersebut di SPSS? Dah, Mbak. Baik. Untuk selanjutnya, prosedur pengujian ANOVA menggunakan pengujian satu jalan pada bantuan SPSS. Masukkan data pada dataset di tabel SPSS dengan ketentuan angka 1 sebagai metode inquiry dan angka 2 sebagai metode discovery, selanjutnya angka 3 untuk metode ekspositori. Selanjutnya pada variabel view, kita ubah terlebih dahulu angka 1 menunjukkan metode inquiry, angka 2 menunjukkan metode discovery, angka 3 metode ekspositori. Lalu klik OK. Sudah. Apakah sudah? Sudah, Mbak. Lanjut. Lalu selanjutnya kita klik Analyze, Conformance,
pilih one way ANOVA. Yang tabel 1 dimasukkan ke dependent list. Yang tabel 2 kita masukkan ke kolom vektor. Selanjutnya, kita pilih klik post hoc. Apakah sudah? Jika sudah, kita pilih save. Lalu continue. Apakah sudah? Selanjutnya, kita klik OK. Pada tabel output kita peroleh nilai F hitung yang diperoleh pada output pertama sama dengan nilai F hitung yang diperoleh dari perhitungan secara manual yaitu sebesar 5,144 dan p-value sebesar 0,021. Karena p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, sehingga H0 ditolak. Artinya, pada taraf kepercayaan 95% terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang memperoleh pelajaran dengan metode inquiry, metode discovery, dan metode expository. Apakah ada yang tertinggal? Lanjut, Mbak. Sampai sini, apakah ada teman-teman yang ketinggalan? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjutkan ke latihan soal. Ini ya latihan soalnya. Ada 2 soal. Teman-teman bisa dicoba ya. Untuk deadline-nya, saya kasih sampai hari Sabtu ya, jam 23.59. Bisa pakai SPSS ataupun Excel. Gitu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak.
Oke. Saya cukupkan ya. Oke, Mbak Nur. Ini mau saya screenshot, tolong di on cam ya. Saya hitung ya, dari set 1, 2, 3. Kemudian slide 2, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada tutur kata tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.